Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Bidan Elsa yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya Ibu, saya mau berkonsultasi terkait kebutuhan usus saya yang sering muntah-muntah atau hiperemesis ini Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan jelaskan tujuan konseling dulu ya Bu. Baik, di sini tujuan konselingnya itu untuk menambah pengetahuan Ibu dan menambah kesadaran Ibu. Jadi untuk waktunya itu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baik, sebelum mulai konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu apakah bisa menjelaskan bagaimana tentang proses reproduksi itu? Mohon maaf Ibu, saya belum mengetahuinya Ibu. Baik Ibu, saya akan bantu menjelaskannya ya Bu. Jadi, proses reproduksi manusia terjadi ketika sel telur dari wanita bertemu dengan sel sperma dari pria sehingga menghasilkan keturunan. Proses reproduksi manusia secara umum dapat dijelaskan yang pertama itu pria memasukkan penis ke dalam vagina dan ejakulasi. Kemudian sebagian sperma akan melewati leher rahim dan masuk ke dalam rahim. Kemudian sperma akan menuju saluran telur untuk membuahi sel telur. Hasil pembuahan adalah zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan berkembang menjadi janin yang tumbuh di dalam rahim. Selanjutnya, setelah periode kehamilan, janin akan berkembang menjadi bayi dan lahir. Di sini saya akan membantu menjelaskan tentang proses kehamilan dan gangguan pada hiperemesis. Jadi, proses kehamilan dapat mengalami gangguan akibat berbagai faktor, baik dari kondisi kesehatan sebelum hamil maupun selama hamil. Gangguan kehamilan dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi, sehingga penting untuk diwaspadai. Hiperemesis gravidarum adalah kondisi ketika ibu hamil mengalami mual dan muntah secara berlebihan selama kehamilan. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada ibu hamil dan janinnya, sehingga perlu segera ditangani. Kemudian ada pemeriksaan rutin kehamilan. Jadi pemeriksaan rutin kehamilan pada hiperemesis itu yang pertama adalah wawancara medis, yang kedua ada pemeriksaan fisik, yang ketiga ada pemeriksaan darah dan urin, selanjutnya ada USG kehamilan dan pemeriksaan fungsi hati untuk memastikan bahwa gejala mual muntah bukan disebabkan oleh suatu penyakit seperti penyakit hati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gizi yang dibutuhkan pada ibu hamil dengan hiperemesis. Apakah ibu sebelumnya sudah mengetahui? Belum mengetahui Ibu. Baik, saya bantu jelaskan ya Bu. Jadi, gizi yang dibutuhkan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum adalah yang pertama karbohidrat tinggi, yang kedua lemak rendah, yang ketiga ada protein sedang, kemudian ada makanan yang mudah dicerna, tidak merangsang saluran cerna. Kemudian makanan diberikan dalam bentuk kering. Selanjutnya ada pemberian cairan disesuaikan dengan kondisi penderita dalam jumlah 7-10 gelas per hari. Untuk selanjutnya, untuk menjaga kesehatan tubuh selama kehamilan, ibu bisa mencuci tangan, kemudian merawat daerah intim ibu atau reproduksi ibu, kemudian mandi sehari 2 kali, kemudian mengganti celana dalam, dan membersihkan area reproduksi. Baik Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor risiko hiperemesis. Yang pertama itu ada usia ibu, kemudian ada paritas, yang ketiga ada usia kehamilan, kemudian pekerjaan ibu, sama seperti kayak aktivitas ibu di rumah itu ngapain aja, kemudian jarak kehamilan dan anemia. Terkait penjelasan saya tadi, apakah sudah jelas Ibu? Insya Allah sudah jelas Mbak. Baik Ibu, saya ingin menanyakan tentang jarak rumah Ibu dengan fasilitas kesehatan. Sebelumnya rumah Ibu itu di daerah mana ya Bu? Baik Ibu, untuk rumah saya itu di Ring Road Barat. Alhamdulillahnya di situ tuh dekat dengan Rumah Sakit Queen Latifah. Alhamdulillah ya Bu. Jadi kalau ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, kita dapat merujuk dengan cepat ya Bu. Kemudian untuk persiapannya sudah disiapkan untuk menghadapi persalinan apa saja Bu? Untuk persiapan saya alhamdulillahnya sudah menyiapkan terkait pakaiannya, sudah
dijadikan satu, terus juga untuk kartu keluarga dan KTP lain-lainnya itu sudah dimasukkan di tempatnya juga Ibu. Dan untuk keputusan yang mengambil nantinya siapa aja sudah tahu, dan juga untuk penolong saya nanti pada saat memerlukan pendonor darah juga sudah tahu Ibu. Bagus ya Bu, semuanya sudah disiapkan. Untuk lahirannya Ibu mau di mana? Di PMB atau di rumah sakit? Mungkin kalau misal terkait dengan kebutuhan saya yang sering mual-mual ini, kalau misal qadarullah bisa di PMB, tetapi kalau memang misalkan harus di rumah sakit juga tidak apa-apa Bu. Ibu, apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui tentang perawatan bayi dari masa nifas, seperti cara menggendong bayi yang benar, kemudian memberikan ASI, memandikan bayi? Saya belum tahu sih Ibu kalau terkait hal itu. Baik Ibu, saya akan membantu Ibu menjelaskan tentang cara menggendong bayi yang benar ya Bu. Jadi caranya itu dengan menopang kepala bayi, kemudian leher dan bokong bayi, serta membuat bayi merasa nyaman. Kemudian cara yang benar untuk memberikan ASI pada bayi itu, pertama-tama Ibu harus kondisi tangannya dengan kondisi yang bersih ya Bu. Kemudian membersihkan puting Ibu sebelum menyusui. Posisikan bayi yang benar seperti di pangku dengan kepala di siku Ibu, dan bokong bayi disangga tangan Ibu. Pastikan tubuh bayi lurus dan menghadap Ibu. Kemudian sentuhkan puting pada bibir atau pipi bayi untuk merangsang agar mulutnya terbuka. Kemudian masukkan puting. Setelah mulut bayi terbuka, masukkan puting dan sebagian areola ke dalam mulut bayi. Untuk selanjutnya, susui bergantian seperti dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Kemudian lakukan sambil tiduran. Menyusui sambil tiduran dapat membuat bayi lebih mudah terlelap. Kemudian perhatikan tanda-tanda menyusui yang baik, seperti bayinya merasa nyaman, tidak gelisah, kemudian kenyang setelah menyusu. Apakah Ibu bisa menyebutkan apa saja tadi yang saya jelaskan tentang perawatan bayi pada masa nifas, Ibu? Mungkin terkait menggendong bayi dulu Ibu. Jadi kepala, bagian leher dan bagian bokong itu harus diposisikan dengan benar agar bayi saya nanti terasa nyaman pada saat digendong. Dan mungkin pada saat memberikan ASI juga saya harus mencuci tangan dulu, terus memposisikan bayi saya dengan benar juga. Terus terkait tadi penjelasan yang puting itu harus diposisikan seperti apa. Setelah itu melakukannya tuh sambil tiduran agar bayi saya nanti cepat terlelap. Baik Ibu, bagus ya Bu, Ibu sudah paham apa yang sudah saya sampaikan. Apakah ada yang belum jelas Ibu? Alhamdulillah sejauh ini sudah jelas semua Mbak. Baik Ibu, untuk kunjungan selanjutnya itu 2 minggu lagi ya Bu. Kalau ada yang merasa nggak nyaman di Ibu boleh langsung ke sini ya Bu. Baik, untuk konselingnya sudah selesai. Mari membaca alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Baik Mbak, sama-sama ya Mbak. Terima kasih juga sudah menjelaskan informasi yang telah diberikan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.